Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh-solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan daring kembali ya kak. Tapi kita semua harus tetap semangat. Kakak harus semangat belajarnya. Nah kakak, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kakak buka halaman 100. Kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Di sini ada sebuah teks. Teksnya akan ibu bacakan. Kakak simak dan perhatikan halaman 100. Siswa kelas 1 melakukan kunjungan ke pengrajin gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat. Awalnya tanah liat dicampur dengan air secukupnya, kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan. Selanjutnya dijemur sampai kering lalu dibakar. Gerabah juga dapat dicat supaya lebih menarik. Gerabah bisa berbentuk piring, mangkuk, cangkir, kendi, celengan, pot, dan sebagainya. Nah ini kita belajar tentang gerabah. Gerabah itu suatu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Sebelumnya ibu tanya dulu, kakak sudah tahu apa itu tanah liat? Nah tanah liat itu seperti ini ya kak, sifatnya itu lunak sehingga mudah untuk dibentuk. Bisa dibentuk menjadi piring, mangkuk, cangkir, kendi, celengan, pot, dan sebagainya. Seperti yang ada di gambar halaman 100 yang paling atas, dilihat ini adalah berbagai macam bentuk dari kerajinan gerabah. Jadi bisa digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk ya kak. Selanjutnya kita akan ke bagian A, masih di halaman 100. Berilah tanda centang pada kerajinan gerabah, berilah tanda silang pada bukan kerajinan gerabah. Yang gambar 1 itu termasuk kerajinan gerabah atau bukan? Iya, pinter. Betul ya, bisa dari tanah liat, perkakas dari tanah liat dijadikan vas bunga atau pot. Yang kedua, gambar yang kedua ini merupakan kerajinan gerabah atau bukan? Iya, bukan ya, karena ini bukan perkakas, namanya pajangan. Yang ketiga, ini terbuat dari tanah liat atau bukan? Bukan, berarti bukan termasuk ke dalam gerabah. Yang keempat juga itu namanya kolase, bukan gerabah. Yang kelima baru ini namanya gerabah, terbuat dari tanah liat. Selanjutnya kakak buka di halaman 104 di pembelajaran 5. Di sini juga ada teks, kakak dengarkan, simak, ibu akan membacakannya ya. Banyak cara untuk mengingatkan kebersihan. Salah satunya adalah dengan membuat poster. Poster bisa berisi kalimat perintah. Poster perintah ditempel di tempat yang ramai supaya banyak orang yang membacanya. Nah, kita belajar untuk membuat poster.
Nah, membuat poster itu seperti apa? Contohnya seperti gambar yang ada di 104 ini. Ini ada sebuah poster tentang kebersihan lingkungan. Nah, poster itu seperti ini ya Kak. Jadi ada gambarnya dan ada kalimat perintahnya. Karena poster ini bisa berisi tentang kalimat perintah. Di sini perintahnya atau kalimat perintahnya yaitu jangan membuang sampah di sungai. Berarti itu kalimat perintahnya dan ini merupakan suatu poster. Jadi gambarnya juga merupakan gambar orang yang sedang membuang sampah sembarangan di sungai. Jadi itu sebuah poster tentang kebersihan lingkungan. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian A. Berilah tanda centang pada kalimat perintah yang sesuai untuk dituliskan pada poster kebersihan dan kerapihan. Yang nomor 1 kalimatnya, jagalah kebersihan sekolah kita. Yaitu kalimat perintah untuk kebersihan dan kerapihan, bukan? Iya, berarti dicentang. Yang kedua, harap tenang sedang ada ujian. Itu suatu perintah tentang kebersihan dan kerapihan, bukan? Iya, bukan ya. Jadi boleh Kakak silang atau boleh dibiarkan saja. Yang ketiga, gunakan pelampung saat berenang. Ini juga bukan tentang kebersihan dan kerapihan. Jadi tidak dicentang, tidak ya. Nomor 3. Nomor 4, parkirkan sepeda dengan rapi. Nah, ini termasuk kebersihan dan kerapihan, bukan? Iya, ini termasuk ke dalam kalimat perintah yang berisi tentang kerapian. Berarti dicentang nomor 4. Yang nomor 5, bersihkan toilet setelah digunakan. Itu tentang kebersihan dan kerapihan, bukan kalimat perintahnya? Iya, pinter. Tentang kebersihan, berarti dicentang nomor 5. Selanjutnya Kakak buka halaman 106. Di halaman ini ada perintah ayo membaca. Amati gambar dan bacalah teks berikut. Berat benda dapat diukur dengan benda lain. Satuan dengan menggunakan benda lain disebut dengan satuan tidak baku. Misalnya berat kaos kaki sama dengan 3 kelereng. Nah, di sini kita akan belajar tentang menimbang berat suatu benda dengan benda yang lainnya. Jadi kita menimbang berat itu diukurnya dengan benda lain. Contohnya yang seperti ini yang ada di halaman 106. Ada 2 kaos kaki ditimbang dengan 3 kelereng. Ternyata timbangannya itu seimbang, berarti bisa dikatakan berat 2 kaos kaki sama dengan berat 3 kelereng. Jadi berat 2 kaos kaki dengan 3 kelereng itu sama. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang bagian A. Isilah titik-titik berikut dengan benar. Nomor 1. Berat benda dapat diukur dengan titik-titik lain. Dengan apa? Yaitu dengan benda lain. Jawabannya benda. Yang kedua, benda yang dijadikan ukuran disebut satuan. Satuan. Benda yang dijadikan ukuran disebutnya satuan. Yang ketiga, satuan dengan menggunakan benda disebut satuan ya tidak baku. Tidak baku.
Yang keempat, kelereng dapat dijadikan titik-titik tidak baku. Kelereng dapat dijadikan satuan. Jawabannya satuan tidak baku. Sekarang lihat yang bagian B, tentukan berat benda berikut. Di sini ada bendanya berupa buku dan juga kelereng. Berat buku sama dengan titik-titik kelereng. Berarti kita hitung kelerengnya ada berapa. Kita hitung bareng-bareng ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelereng. Berarti kakak tulis menggunakan angka 7. Berat buku sama dengan 7 kelereng. Terus yang berikutnya ada pensil. Pensil ditimbang juga dengan kelereng. Berarti 1 pensil sama dengan titik-titik kelereng. Berapa kelereng beratnya? Yaitu sama dengan berat 1 kelereng. Berarti kakak tulis 1. Jadi berat pensil itu beratnya sama dengan 1 kelereng. Selanjutnya kakak lihat di halaman 108. Di halaman ini juga ada teks. Bacalah teks berikut. Ibu akan bacakan lagi, kakak simak baik-baik ya. Di sekolah sering diadakan kerja bakti. Semua warga sekolah harus mengikutinya. Kerja bakti dilakukan dengan kerjasama. Masing-masing mengerjakan tugasnya dengan baik. Semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Kerja bakti merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, di sini kita belajar tentang kerja bakti yang dilakukan di sekolah. Ya, kerja bakti ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Masih ingat tentang bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ayo sebutkan bunyi dari sila ketiga Pancasila. Ya, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, pintar. Simbolnya apa untuk Pancasila ketiga ini? Yaitu pohon beringin. Iya, pintar. Nah, sekarang kakak tugasnya untuk di jam kedua tematik, yaitu bagian A di halaman 108 dan bagian B di 109. Lalu kakak buka lagi di halaman 112, yaitu yang bagian A dan bagian B. Jadi itu ya Kak tugasnya di halaman 108 yang bagian A, 109 yang bagian B, dan halaman 112 yang bagian A dan B. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya ya Kak. Ibu akhiri untuk pembelajaran tematik hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan terus berdoa. Semoga kita bisa kembali bertemu di sekolah ya Kak. Belajar bersama di sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.